Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Hidayatus Sunnah yang berbahagia, hari ini insyaAllah kita akan bersama-sama mengkaji, belajar kembali kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita sudah sampai hari ini di hadis yang ke-29. Kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini Allah mudahkan kita, Allah ringankan kita untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang akan memberikan manfaat pada pemilik ilmu itu sendiri. Ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Saya bantu bacakan nggih Mutalita? Baik, saya bacakan ibu-ibu. Hadisnya cukup panjang, insyaallah nanti saya izin menyederhanakannya. Ya. Baik. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarallahu 'alaihi. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى إذا بلغوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Masya Allah, ibu-ibu, barakallahu fikunna jami'an. Hari ini ibu-ibu hadir, Masya Allah, dengan mendapatkan insya Allah biidnillahi ta'ala satu hadis, tapi banyak sekali poin-poin yang akan kita pelajari. Masya Allah. Yang pertama, ya, yang akan kita pelajari adalah sosok Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz ibnu Jabal, ibu-ibu, ini adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau
seorang dai pertama yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mendatangi ahlul kitab yang berada di Yaman. Jadi dulu, zaman dulu kala, ibu-ibu, Yaman itu bukan kota atau negeri seperti sekarang. Dulu ada Abraha di sana. Ada yang tahu kisahnya Abraha? Yang mau menghancurkan Ka'bah, gitu ya. Dan ketika itu di Yaman itu memang banyak ahlul kitab. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk sana itu dulu mereka itu menyembahnya bukan hanya kepada Allah, tapi mereka menyembah berhala, mereka menyembah matahari. Maka diutuslah Mu'ad bin Jabal ini ke Yaman untuk mengajak orang-orang ahlul kitab yang berada di Yaman mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada pertanyaan teka-teki gitu sama anak-anak, siapa dai pertama dalam Islam? Mu'ad bin Jabal. Masya Allah ya. Jadi Rasulullah itu ibu-ibu adalah sosok yang beliau itu sangat perhatian dalam dunia dakwah. Masya Allah. Dan beliau sangat menyayangi para sahabat-sahabatnya. Ya, beliau tahu mana yang seharusnya beliau berikan tugas itu kepada siapa tuh beliau paham. Ya, bahkan ketika beliau memberikan tugas kepada Mu'ad bin Jabal, beliau berkata kepada Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, ketika engkau bertemu dengan ahlul kitab, maka jangan engkau buru-buru meminta mereka untuk melakukan aktivitas atau amal saleh sampai mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di sini menjelaskan bahwa dari hadis ini kita bisa belajar sesungguhnya mengajak orang untuk mencintai Islam itu perlu proses. Jadi kalau kita mau ngajak orang mau berhijrah itu enggak usah terburu-buru dulu. Ya, dijelaskannya pelan-pelan. Biarkan mereka mencintai Allah itu dengan sepenuh hati. Jangan sampai ketika ada orang mau masuk Islam kita takut-takuti. Di Islam itu sholatnya 5 waktu. Di Islam itu nanti Ramadan puasa 30 hari gitu ya. Tidak. Tapi kita ajak mereka melihat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak mereka bahwa Allah itu baik sekali gitu. Ya, jadi ini yang bisa kita pelajari dari kisahnya Mu'ad bin Jabal. Ya, baik. Mu'ad bin Jabal, beliau berkata radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Rasulullah SAW, qultu ya Rasulullah, ya. Kata Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah. Ini menunjukkan ibu-ibu bahwa para sahabat itu mereka memiliki adab yang tinggi kepada Rasulullah SAW. Semua sahabat radhiyallahu anhum jami'an ketika memanggil Rasulullah enggak ada satupun di antara mereka yang berkata ya Muhammad. Semua memanggil ya Rasulullah. Dan ini menunjukkan adab yang begitu tinggi dari para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian Mu'ad bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Subhanallah. Pertanyaan yang sangat luar biasa ibu-ibu. Apa yang ditanya oleh Mu'ad? Apakah Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku bisnis yang menguntungkan. Ya Rasulullah, tolong kabarkan kepadaku di mana kebun kurma yang luas. Apakah Mu'ad bertanya tentang perkara-perkara dunia ibu-ibu? Ternyata tidak. Apa yang ditanya Mu'ad? Ya Rasulullah, tunjukkan, kabarkan kepadaku amalan-amalan yang akan memasukkanku ke dalam surganya Allah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan-amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surganya Allah. Gitu. Masya Allah. Pernah nggak panjenengan kita semuanya ketemu sama ahlul ilm? Terus kita bertanya, ya Syekh, ya Syekho, tolong kabarkan untukku amalan-amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surganya Allah. Kayaknya kita belum pernah ya ibu-ibu ya. Gimana? Masya Allah. Atau kita tanya ke teman kita, wahai bestiku, ya, tolong dong berikan aku wasiat, ya, berikan aku nasihat biar imanku bertambah gitu. Nanti bestinya, kenapa kok kamu tiba-tiba begini? Gitu ya, Masya Allah. Kan perkara-perkara akhirat yang ditanya oleh Mu'ad, bukan perkara-perkara masalah dunia. Nah, sedangkan kita kalau ketemu besti kita, ketemu guru kita yang kita tanya perkara-perkara apa? Dunia. Ya, seringkali saya ketemu jamaah kemudian curhat.
Jadi begini ustazah, saya itu punya anak saya begini, saya punya menantu saya begini, saya punya cucu saya begini. Urusan dunia, subhanallah. Jarang sekali yang bertanya, ustazah saya ingin bertanya gimana biar selamat di sirat gitu ya. Masya Allah. Ya, maka dari itu ibu-ibu, fokus kita, mumpung kita masih diberikan kehidupan, adalah fokus kita adalah negeri akhirat. Negeri akhir. Karena akhirat itu adalah negeri yang abadi, kita akan berada di sana selama-lamanya. Para ulama, mereka itu fokus ke negeri akhirat itu jauh lebih dipentingkan daripada mereka mementingkan urusan dunia. Ya. Sampai-sampai ketika mereka harus meminum air Zam-Zam, yang mereka pikirkan bukan lagi urusan dunia. Mereka minum air Zam-Zam, mereka berkata kepada diri mereka, ya Allah, aku minum air Zam-Zam ini agar tubuhku tidak kepanasan di negeri akhirat. Ya Allah, aku minum air Zam-Zam ini agar tubuhku dimasukkan oleh Engkau ke dalam syurgamu. Ya Allah, aku minum Zam-Zam ini agar aku diselamatkan oleh Engkau di dalam melewati sirat. Subhanallah. Orang kita zaman sekarang minum air Zam-Zam, ya Allah, aku minum air Zam-Zam ini biar badanku sehat. Gimana Bu? Ya Allah, aku minum air Zam-Zam ini biar hafalanku kuat. Kenapa? Karena kemarin setor ke syekho, setor ke ustazah, hari ini ngafal, besok bubrah semua, gitu ya. Urusan dunia itu walaupun itu urusan akhirat ya, hafalan, terus apa tadi? Badan yang sehat. Boleh, silahkan. Tetapi subhanallah, urusan akhirat itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar ngurusin dunia, gitu ya. Baik. Maka kemudian Rasulullah mengabarkan kepada Mu'ad, laqad sa'alta an 'azimin. Kata Rasulullah SAW, wahai Mu'ad, sungguh engkau itu bertanya tentang perkara yang begitu agung, azim. Ya, kalau ada teman-teman di situ terjemahannya begitu besar, ya, perkara yang begitu besar tolong direvisi. Azim itu agung, kabir itu besar. Ya. Apa kata Rasulullah? Engkau bertanya wahai Mu'ad sesuatu yang agung, sesuatu yang luar biasa gitu loh. Kemudian kata Rasulullah SAW, beliau berkata apa yang kamu tanyakan itu wahai Mu'ad adalah sesuatu yang sesungguhnya ya akan Allah mudahkan bagi siapa saja yang Allah berkehendak untuk memudahkannya. Jadi ibaratnya begini, Rasulullah memberitahukan dulu kepada Mu'ad, pertanyaanmu tuh pertanyaan yang luar biasa. Logika, kalau pakai logika itu sesuatu yang sulit gitu dilakukan, tapi tidak, tapi akan mudah kalau Allah berkehendak mudah. Subhanallah ibu-ibu, dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa Rasulullah itu adalah sosok yang senantiasa memberikan kabar gembira bagi para sahabat-sahabatnya. Ya enggak? Rasulullah mengabarkan bahwa ia Mu'ad, perkara ini besar, tetapi mudah kok kalau Allah Azza wa Jalla menghendaki engkau kemudahan. Kalau ada datang ke kita nih, ibu-ibu datang ke kita, ustazah, saya mau curhat, nggih Bu, curhat nopo Bu? Kula lek ngafal Quran ustazah, Masya Allah gitu ya. Baru murojaah, baru hafalan kok yo bubrah lagi ya. Katanya ada lagi yang ibu-ibu curhat, saya mau baca surat ini, ternyata ustadahnya Masya Allah katanya akhrajnya kurang, sifatnya kurang gitu ya. Terus saya bilang gini, nggih Bu, ya sabar nggih Bu, insya Allah nanti Allah berikan kemudahan. Nah gitulah ibaratnya. Ya, jadi ini kita bisa harus ambil pelajaran ibu-ibu, kalau ada orang mengalami kesulitan datang kepada kita, kita kabarkan dulu bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah jika Allah berkehendak. Dan Allah itu adalah zat yang kalau sudah memudahkan urusan hamba, maka jadilah mudah urusan hamba tersebut. Gitu. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah banyak-banyak meminta kepada Allah agar Allah mudahkan urusan kita. Doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Itu doa. Ya Allah, ya berikanlah kemudahan untuk urusan-urusan saya, dan itu bagian dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'ad bin Jabal bahwa di antara pintu-pintu kebaikan yang pertama adalah janganlah engkau wahai Mu'ad mempersekutukan Allah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah. Esakanlah Allah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa
kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hanya kepada Allah. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau kita berdoa, berdoalah hanya kepada Allah. Ya, jangan pernah kita mengecilkan sebuah doa, ibu-ibu. Ya, tidak ada yang kecil di hadapan Allah karena kita sedang meminta kepada Zat yang Maha Agung. Ya. Jangan pernah kita mengatakan, ini kayaknya mustahil. Tidak. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang berdoa dengan sebuah kemustahilan di mata manusia, tapi itu tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita, ya, waliyadzubillah, menyekutukan Allah, dan berdoalah kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya adalah Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ustazah, doanya pengen ditulis, ya, misalnya ibu-ibu wonten grup napa mboten? Nanti di-share di grup. Yang pertama, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Yang kedua, doa agar dijauhkan dari kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Bagi panjenengan yang belum masuk grup, nanti pulang datang ke meja situ, minta tolong dimasukkan di grup. Ya, insya Allah doa ini akan di-share oleh panitia. Ya, karena kalau saya diktekan hari ini, Bu, boten cekap waktu ini pun. Nanti insya Allah di-share. Baik, Ustazah, emang kenapa kita tidak boleh menduakan Allah? Bu, karena ibaratnya gini, saya sederhanakan ya, seumpama gini, kita sudah berbuat baik nih kepada salah seorang, ya, kita udah kasih makan, udah kasih hadiah, udah kasih macam-macam, ya. Orang yang kita baikin ini, dia berterima kasih bukan kepada kita, tapi berterima kasih kepada bestie kita. Bestie kita nggak pernah melakukan kebaikan kepada teman kita yang selama ini kita berbuat baik kepadanya. Kira-kira kita sakit hati napa mboten? Panjenengan punya tetangganya Masya Allah, jenengan Masya Allah, sudah jenengan ini nih berbuat baik kepada tetangga, apa-apa dikasih, apa-apa dikasih. Tiba-tiba tetangganya kita ini, tetangganya panjenengan ini justru menyakiti kita atau berterima kasih bukan kepada kita tetapi kepada tetangga sebelah. Kira-kira fitrahnya manusia itu sakit hati napa mboten? Pasti. Ya. Nah, begitu pula sama Allah, Zat yang memberikan kepada kita makan setiap hari. Allah Zat yang memberikan kepada kita nafas setiap hari. Allah Zat yang memberikan kepada kita minum setiap hari. Tetapi banyak manusia yang akhirnya beribadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan zalim. Maka dari itu syirik itu adalah perbuatan zalim. Gitu ya. Baik, yang kedua, apa di antara pintu kebaikan? Wa tuqimus shalah. Ya. Apa itu wa tuqimus shalah, ibu-ibu? Tuqimus shalah itu adalah, ya, menegakkan salat. Dan menegakkan salat pada zaman di mana banyak sekali, ya, fitnah-fitnah yang menyambar-nyambar, ya, itu adalah sesuatu yang butuh kesabaran, ya. Kan zaman sekarang ya ibu-ibu, banyak di antara kita itu yang dengar adzan tapi masih nyekrol HP, gembotan. Iya, kita menunaikan sholat tapi kita lupa kalau sholat itu kan harusnya di awal waktu. Maka arti dari wa tuqimus shalat, tegakkanlah sholat, itu bukan hanya kita asal sholat sebagai penggugur bagi kewajiban kita, bukan. Tapi kita tunaikan ibadah sholat itu dengan cara yang baik, di awal waktu, dengan keadaan khusyuk, paham makna-makna sholat, kita serahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru dikatakan telah menegakkan sholat. Jadi ya. Tapi kalau hanya sekedar ada duhur kita sholat Allahu Akbar, keinget jemuran misalnya ya, kita sholat keinget masakan tadi kompor udah dimatikan belum, ya, keinget orderan, tuh baru menunaikan, belum menegakkan, ya. Maka dari itu subhanallah ibu-ibu, orang-orang yang dia telah menegakkan sholat, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jamin untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi balasan dari ibadah salat ini adalah dimasukkannya ke dalam surganya Allah. Dan Allah Azza wa Jalla
Jadikan mereka orang-orang yang beruntung. Coba kita pelajari surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Terus kata Allah apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kan gitu kan? Orang-orang yang salatnya khusyuk. Nah, pertanyaan untuk kita, liburan ini apa yang mau kita lakukan? To-do list-nya itu jelas. Kalau kita liburan asal liburan saja ibu-ibu, maka waktu akan bergerak dengan cepat, tapi kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Saran saya, ya liburan ini kita buat, ya di antara to-do list yang kita tulis, to-do list itu rencana, yang kita planning kita itu apa? Adalah belajar tata cara sholat yang baik dan benar. Ini ditulis. Jadi selesai liburan, ibu-ibu sholatnya sudah beda level. Ya kalau kemarin keinget jemuran, sekarang udah mau hujan, mau enggak, pokoknya aku lagi sholat. Masya Allah. Itu ya ibu-ibu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, wa tu'tiz zakat. Tu'tiz zakat itu adalah menunaikan zakat. Dan zakat dibagi menjadi dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kemudian yang keempat adalah wa tasumu Ramadan. Tasumu Ramadan adalah menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dan kita hari ini sudah berada di bulan Rajab. Berarti kalau sudah berada di bulan Rajab, sebentar lagi bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban, Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan untuk kita semuanya bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa mengisinya dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Amin. Allahumma amin. Baik, yang keberapa ibu-ibu? Yang kelima. Wa tahujjul bait. Ya, dan naik haji. Ya, menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini adalah ibadah yang agung. Allah akan memanggil orang-orang yang rindu dan ingin untuk ke Baitullah. Dan ibadah haji ini ibu-ibu adalah perkara yang Allah Azza wa Jalla berikan balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beribadah haji, dia tidak berkata-kata kotor, dia menjaga rukun-rukun hajinya, maka dia kembali sepulang ibadah haji dalam keadaan seperti baru terlahir dari perut ibunya. Maka dari itu kita teman-teman semuanya harus mengikhtiarkan dengan meminta kepada Allah dan ikhtiar apa yang bisa kita lakukan untuk ibadah haji ini. Jangan sampai kita sepelekan gitu loh. Ya, kenapa? Karena orang itu beda fokus. Semua kita itu beda-beda fokusnya. Ada yang fokusnya bangun rumah dulu, ada yang fokusnya beli kendaraan dulu, ada yang fokusnya ibadah haji dulu. Ya. Ini akan sangat-sangat mempengaruhi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau ada orang yang sudah jujur kepada Allah, pengen beribadah haji, dalam rangka menunaikan ibadah haji karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mudahkan jalannya. Tapi kalau ada orang kepengen aja enggak gitu ya. Kepengen, ada enggak sih orang muslim tapi enggak pengen ibadah haji? Banyak ya. Kepengen aja enggak, gimana Allah mau manggil? Orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang memang benar-benar tulus, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah. Maka barang siapa yang tulus, Allah akan mudahkan apa yang ia minta kepada Allah. Kan gitu. Ya, jadi kita tuh benar-benar harus jujur sama Allah. Ya. Dan ibadah haji itu ibu-ibu adalah perkara yang Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan contohnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan jangan pernah kita mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita belum punya dana untuk menunaikan ibadah haji, maka terus saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hamba-hamba Allah yang menunaikan ibadah haji walaupun dia enggak punya uang. Ya, caranya gimana? Ada hamba Allah yang menghajikan untuk hambanya ini, misalnya dalam rangka misalnya memang pengen memberikan yang terbaik. Ya, dan ini kita banyak melihat di Indonesia orang-orang yang dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus membayar sepeser pun. Ya. Maka tugas kita adalah meminta kepada Allah dan berikhtiar semampu kita. Baik. Ini yang keberapa ibu-ibu? Ini yang keenam. Baik. Summa qala, ala adulluka ala abwabil khair, ya. Abwab itu jamak dari bab, pintu-pintu. Maka kalau tadi amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surganya Allah, kemudian diberikan kabar oleh Rasulullah SAW,
amalan-amalan yang bisa membawa pada kebaikan. Ya, ada apa saja? Ya, tadi puasa, as-shaumu junnah. Puasa itu diibaratkan ibu-ibu, puasa itu sebagai junnah, perisai. Perisai itu penghalang gitu loh. Perisai itu adalah penolong gitu ya. Dan memang puasa ini diantara amal solih yang akan memberikan syafaat kepada pemiliknya. Orang yang rajin puasa, maka besok puasa ini akan datang memberikan syafaat kepadanya. Orang yang rajin puasa akan Allah masukkan ke dalam sebuah pintu yang khusus. Allah masukkan orang-orang yang rajin puasa ini ke dalam sebuah pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Maka barang siapa yang berpuasa dalam meluruskan niat, puasanya bukan untuk melariskan dagangannya, puasanya bukan untuk mempercepat jodohnya, puasanya bukan untuk meminta kepingan-kepingan dunia, tapi puasanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak di antara kita yang berpuasa 40 hari, puasa sebulan, puasa beberapa hari, bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk kepingan-kepingan dunia. Dan masalah puasa ini adalah masalah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, kapan saja, waktunya, dan bagaimananya. Maka dari itu kita sebagai orang-orang beriman, ya umatnya Rasulullah SAW, dalam masalah puasa ini kita harus ikut anjurannya Rasulullah SAW. Tidak bisa kita bikin-bikin sendiri. Ya, Ustazah saya mau puasa, Ustazah nggak buka sama sekali. Berapa? 40 hari. Itu nggak ada ajarannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka kita perlu ikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Kemudian di antara pintu-pintu kebaikan adalah as-shadaqah. Sedekah itu adalah sedekah. Subhanallah. Sedekah ini bagian dari sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? As-sadaqatu tutfi'ul khati'ah. Sedekah itu memadamkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa. Kama yutfi'ul ma'un nar. Sebagaimana air memadamkan api. Di sedekah itu ibu-ibu ternyata manfaatnya Allah berikan untuk diri kita masing-masing. Diibaratkan ibu-ibu, sedekah itu seperti air yang mengguyur api. Dosa itu ibaratnya adalah api, ya sedekah itu airnya. Kalau ada api menyala diguyurnya pakai apa ibu-ibu? Air. Maka ketika kita merasa bahwa dosa kita begitu banyak, ya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW diantaranya bertaubat kepada Allah dan memperbanyak sedekah. Ya, karena sedekah ini ternyata bisa memadamkan dosa-dosa kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perintah sedekah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan wabil khusus ya untuk para wanita ini harus diperbanyak. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ma'saron nisa tasaddaqna fa inna uritukunna aktsaru ahlun nar. Subhanallah. Aktsaru ahlin nar. Lihat kata Rasulullah, wahai kaum wanita, perbanyaklah kalian bersedekah. Kenapa? Karena aku diperlihatkan oleh Allah kebanyakan mayoritas penduduk neraka itu wanita. Subhanallah. Jadi sedekah ini diantara manfaatnya adalah menghalangi kita dari dimasukkannya ke dalam api neraka. Subhanallah. Baik. Sedekah dibagi menjadi dua lagi. Apa saja Ustazah? Sedekah secara terang-terangan dan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Itu boleh. Tinggal kita mau pilih yang mana. Sedekah secara terang-terangan itu membutuhkan niat yang luar biasa untuk mencari ridhonya Allah. Itu sedekah secara terang-terangan. Sedekah secara sembunyi-sembunyi itu ada fadilah atau manfaatnya sendiri. Di antaranya orang yang rajin sedekah secara sembunyi maka Allah akan berikan naungan. Allah akan jamin dia mendapatkan naungan di mana di akhirat nanti tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, masyaallah. Jadi kalau ada yang bilang Ustazah boleh nggak saya sedekah untuk memotivasi orang lain agar bersedekah? Boleh, silahkan. Ya. Namun dalam hal ini kita harus pandai-pandai menjaga hati kita. Jangan sampai ketika kita sedekah secara terang-terangan ternyata hanya untuk dikatakan kita sebagai seorang yang dermawan, gitu ya. Baik. Kemudian di antara pintu-pintu kebaikan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di antaranya adalah seorang laki-laki yang dia sholat. Kapan sholatnya? Sholat fi jawfil lail, ya.
Sholatnya di pertengahan malam. Pertengahan malam dihitung coba. Sekarang maghrib jam berapa, subuh jam berapa? Kalau jawfil lail itu pertengahan. Sulusil lailil akhir itu sepertiga malam terakhir. Jadi bolehnya kita ibu-ibu sholat malam dimulai dari pertengahan malam udah boleh. Maka dari itu saya tanya pertengahan malam itu jam berapa? 11? Setengah 12? Jam berapa? 12. Kalau untuk hari-hari ini ya. Masuk maghrib jam berapa, subuh jam berapa bagi 2? Jam berapa? Hitung ibu-ibu. 12? Setengah 12? Hah? 22.56. Ya jam 11 berarti. 23 kan? Mau mendekati 23 ya. Jam 11 ibu-ibu. Ya. Jam 11 panjenengan tidur, misalnya udah tidur karena Masya Allah Allahumma barik tidurnya cepat, gitu bawa isya langsung tidur, ya terbangun jam 11 malam. Sudah boleh qiyamul lail. Ya, boleh silakan. Ya. Itu masuk dalam kategori fi jawfil lail. Ya. Setelah bangun malam jam 11 qiyamul lail terus tidur lagi, ngantuk gitu ya. Bangun lagi 2:30, mau sholat lagi, boleh enggak Ustazah? Boleh. Ya. Kalau sudah witir di jam 11 berarti enggak witir lagi. Kalau belum witir maka 2:30 bangun witir nanti. Gitu ya, ditutup di akhir malam itu dengan witir. Gitu, Masya Allah. Masya Allah ya ibu-ibu, sungguh bahagia orang yang Allah ringankan untuk bangun malam. Karena tidak semua orang itu diringankan oleh Allah untuk bangun malam. Masya Allah. Dan orang-orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla bangunkan untuk malam hari mengerjakan amal solih. Ya, banyak orang zaman sekarang begadang ya di sepertiga malam apapun di pertengahan malam, tapi justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada orang dibangunkan oleh Allah di pertengahan malam atau di sepertiga malam hanya untuk mematikan alarm. Kira-kira ada nggak yang begitu? Ada, ya itulah. Ya, jadi orang yang dibangunkan oleh Allah bukan untuk bermaksiat, bukan untuk mematikan alarm, tapi untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk apalagi? Kalau sholat malam itu, kalau bangun malam itu apalagi Bu? Baca Al-Quran, sholat, sedekah, menuntut ilmu, murojaah, ya itu bisa. Ya. Jangan kita katakan Ustazah berarti kalau kita orang haid menstruasi nggak bisa bangun malam, bisa. Ya, namanya qiyamul lail. Qiyamul lail itu bangun malam. Nggak sholat nggak apa-apa Ustazah, nggak apa-apa. Perbanyak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik. Terutama di waktu-waktu sahur. Ya, waktu sahur itu hitungannya kapan Ustazah? Hitungannya 50 ayat yang dibaca oleh seseorang sampai menjelang subuh. Ya, kalau kita baca 50 ayat kurang lebih 45 menit sebelum subuh itu udah masuk waktu sahur. Jadi kalau panjenengan bangun di waktu itu, ya cukup sholat 2 rakaat tambah witir, sisanya istighfar. Nah, itu. Jadi kalau waktu sahur itu ditekankan untuk banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah saya bangunnya mepet subuh. Ya, jam berapa ibu-ibu mepet subuh tuh? 3:30 lebih 5 menit misalnya. Ya udah bangun enggak apa-apa. Ya. Kalau nyandak sholat 2 rakaat. Kalau enggak nyandak belum sholat witir gitu ya. Kalau sudah witir sebelum tidur enggak usah witir lagi. Terus sisanya ngapain Ustazah? Istighfar. Sudah. Ya, tapi Ustazah saya pengen minta kepada Allah ini itu kan banyak ya. Gak cukup waktunya, istighfar aja nanti Allah kabulkan semua permintaan kita. Sudah. Gampang tau Bu? Gampang. Ya. Siapa yang mempersulit? Kita. Ya. Baik. Kemudian di antara pintu-pintu kebaikan ya. Nah ini nanti dalilnya ada di dalam surat As-Sajdah. Nah, PR. Ibu-ibu, PR-nya adalah tadabbur surah As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tadabbur surah As-Sajdah dari ayat 16 sampai 17 ditadabburi. As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Sudah? Dimulai dari tatajafa junubuhum 'anil madaji' sampai jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu ditadabburi. Baik, kemudian di antara pintu kebaikan yang lain ibu-ibu, di antaranya ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan
Apa kata beliau? Ya, maukah aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Maka kata Mu'ad, mau ya Rasulullah. Baru kemudian Rasulullah mengatakan, pokok segala perkara itu adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Rasulullah mengatakan, maukah aku jelaskan kepadamu tentang sesuatu yang kunci untuk menjalankan itu semuanya? Maka Mu'ad mengatakan, mau ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya, dengan memegang lisannya Mu'ad, tahanlah ini ya Mu'ad. Ya, wahai Nabi Allah, kata Mu'ad, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Maka kemudian Rasulullah menjawab, ibumu kehilanganmu. Tidaklah menjerumuskan manusia ke dalam neraka atas wajah-wajah atau di atas hidung mereka, melainkan dampak akibat dari lisan mereka. Jadi yang terakhir ibu-ibu, di antara pintu-pintu kebaikan adalah menjaga lisan kita. InsyaAllah. Menjaga lisan kita. Subhanallah. Baik. Kenapa Ustazah kita harus menjaga lisan? Karena lisan itu bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, lisan ini Bu, lidah ini adalah sesuatu yang Allah Azza wa Jalla akan minta kepada kita pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Maka dari itu Rasulullah memberikan sebuah kaidah. Apa kata Rasulullah SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah yang baik atau diam. Hanya dua ya yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Dan kita sebagai kaum wanita yang senantiasa, ya apa Bu kita ini kalau wanita ini yang senantiasa banyak bicara, nggak apa-apa ya, kita ini memang begitu ya. Maka perhatikan apa yang keluar dari lisan kita. Ditambah lagi di zaman sekarang yang perlu kita perhatikan adalah apa yang kita tulis dengan jari jemari kita. Karena sesungguhnya ya dosa di antara yang perlu ditinggalkan oleh anak Bani Adam, wabil khusus oleh kaum wanita yang berkenaan dengan lisan dan apa yang ditulisnya kalau zaman sekarang. Dan banyak dosa-dosa lisan ibu-ibu yang ditulis oleh para ulama agar kita bisa mempelajari dan menjauhinya. Terakhir ya kemarin saya baru baca ya bukunya Syekh Abdus Salam Bali. Ya itu udah ada bahasa Indonesianya. Judulnya 40 dosa lisan. Di toko oren hijau. Nah, itu ada insyaallah. Cari aja. 40 dosa lisan. Pengarangnya Syekh Abdus Salam Bali. Bukan orang Bali, beliau orang Mesir tapi beliau dijuluki Syekh Abdus Salam Bali. Bagus itu, dibaca. Liburan ini healingnya adalah baca buku. Ya, judulnya 40 dosa-dosa lisan. Ya, dan dosa lisan ini adalah dosa yang kita tidak boleh menyepelekannya ibu-ibu. Wabil khusus kita bagi kaum istri, jangan sampai kita berkata-kata yang tidak baik kepada suami kita. Karena banyak ya para wanita yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah disebabkan karena lisannya. Dia tidak bisa berterima kasih kepada suaminya. Ya, melupakan kebaikan suaminya, berkata-kata yang tidak baik kepada keluarga besarnya. Nah, ini lisan, ya. Dan kita perlu di dalam mempelajari di antara ilmu adalah bagaimana berkata-kata yang baik. Ya, karena banyak kita di antara kita itu yang mau bicara tuh nggak bisa apa yang harus saya katakan. Kan kadang begitu. Ada orang yang kalau bicara nyelkit itu sebenarnya dia nggak pengen bicara itu gitu loh. Tapi dia nggak tahu saya harus bicara seperti apa. Saya sering ketemu sama orang-orang begitu. Jadi ada fulanah gitu, fulanah dia itu mohon maaf ya, itu digunjingi oleh akhwat-akhwat gitu. Orang-orang curhat ke saya, Ustazah fulanah itu kalau ngomong tuh nggak enakin gitu ya. Terus saya bilang ittaqillah ya akhwat ya. Mana fulanahnya? Saya mau ngobrol gitu ya. Datang fulanahnya. Bagus bicara sama saya, gimana Ustazah kabarnya, alhamdulillah gini. Terus saya bilang daripada kita ngelendengin fulanah gitu ya, lebih baik ya kita panggil, kita ngobrol bareng. Terus saya bilang Mbak nun sewu, ini ada sedikit pesan dari para akhwat, katanya antum begini. Tidaklah saya berkata memanggil antum kecuali rasa sayang saya kepada panjenengan. Saya bilang begitu. Saya juga sama masih banyak dosa. Ya, kita sama-sama masih banyak dosa. Kita saling mengingatkan. Beliau nangis ibu-ibu. Dan beliau bilang, Ustazah, saya tuh sebenarnya nggak pengen nyakitin akhwat gitu, nggak pengen menyakiti saudari-saudari saya itu. Saya tuh bilang begitu tuh nggak sadar katanya gitu ya. Iya.
Terus saya bilang ke fulana itu, ya sudah kalau begitu panjenengan daripada jenengan ngomong sesuatu tapi itu menyakiti hati fulanah yang lain, hati teman-teman yang lain, lebih baik diem dulu baru kemudian minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, saya mau bilang begini, gimana caranya gitu loh. Iya. Ibu-ibu pernah dengar ada ilmu komunikasi gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya itu ilmu yang menurut saya itu sesuatu yang harus kita pelajari itu. Karena banyak subhanallah pertengkaran dalam rumah tangga, ya dua insan, ya atau anak dan ibu, ya ayah dan anak, itu disebabkan karena komunikasi yang tidak baik. Nah, maka dari itu ibu-ibu, di antara ilmu yang harus kita pelajari adalah bagaimana tata cara berkomunikasi yang baik. Ya, khawatirnya kalau kita berbicara selalu menyakiti teman kita dan kita nggak sadar padahal kita sudah mendolimi ribuan orang gitu ya. Khawatirnya itu akan menyebabkan waliyadzubillah dimasukkannya kita waliyadzubillah ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, saya mohon izin kalau nanti ada teman-teman menemukan fulanah yang kalau ngomong tuh pedas cabai rawit. Apa Bu? Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Oh pernah, Masya Allah. Ya enggak usah kita gelendengin, dipanggil, didoakan. Didoakan, ya Allah, lembutkanlah hatinya fulana, bimbing beliau kalau bicara sesuatu yang baik-baik saja, ya Allah, ampunilah dosanya, ya Allah. Terus kita ajak ngobrol, Bu Sur. Jadi kita kan kebiasaan kita para wanita kalau lihat ada orang akhlaknya nggak baik gitu ya, justru itu jadi digoreng-goreng. Tahu digoreng nggak Bu? Bukan digoreng di atas api ya. Ya. Jadi malah tambah besar gitu loh. Seharusnya gimana? Kita doakan, kita panggil orangnya. Bisa jadi nanti seperti yang kejadian yang pernah saya alami itu, yang saya temui fulananya itu dia nggak paham. Ya oh ternyata perkataanku tuh menyakiti teman-temanku gitu. Ibaratnya ada orang ya non sewu anak kecil gitu, dia autis misalnya ya. Terus dia pengen nyapa temennya gitu loh. Hai gitu ya. Tapi karena subhanallah ya Allah berikan spesial gitu ya. Akhirnya apa? Bukannya menyapa tapi mendorong gitu. Dan temannya yang didorong itu lapor ke gurunya. Bu guru temanku dorong. Padahal anak ABK ini, anak spesial ini nggak pengen dorong, tapi cuman Noel gitu loh, pengen nyapa gitu ya, subhanallah. Ini kan dilema ya. Dan ini perlu kita ini ya ibu-ibu, perlu kita semuanya berbenah gitu loh. Ya, jangan sampai justru ada fulanah yang buruk akhlaknya, yang tidak baik kita goreng-goreng dan kita kebagian dosa gibahnya, dosa ngerumpinya gitu ya. Ya kita doakan dan kita selamatkan ia mumpung masih di dunia. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada teman-teman kita, kepada saudari-saudari kita yang sampai hari ini jikalau berkata kata-katanya ya belum baik. Begitu ibu-ibu. Barakallahu fiikunna jami'an. Jazakunallahu khaira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.